Rakyat Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami, rakyat Indonesia bersumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Semoga masyarakat Jambi tentu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan untuk kita semua. Baik teman-teman, hari ini saya berada di ruangan kerja salah satu sohib kita, sahabat kita yang begitu akrab di kalangan dunia aktivis. Ini dia. Wah, sehat Bang Ali? Sehat. Alhamdulillah. Wah, kangen ini Bang. Ingin ngobrol-ngobrol dikit ini Bang Ali. Seputar Jambi lah Bang. Gimana aktivitas hari ini Bang? Hari ini kita biasa hari Senin memulai pekerjaan untuk 1 minggu ke depan. Untuk 1 minggu ke depan Bang Ali ya. Alhamdulillah Bang. Sehat Bang ya? Sehat. Yang penting Bang. Baik Bang, mungkin kami ini Bang kangen ini Bang dengan situasi-situasi yang dulu Bang. Waktu kami masih bergelut di dunia aktivis, Abang selalu tampil, Abang selalu hadir, melindungi, mengayomi, tentunya memberikan sebuah pencerdasan buat kami untuk tetap selalu taat pada peraturan-peraturan gerakan kawan-kawan saat unjuk rasa itu Bang. Mungkin sedikit Bang sebelum kita ke sana ini Bang, ingin tahu ini Bang seperti apa karir Abang ini Bang, sehingga hari ini Abang bisa mendapatkan Melati 2 itu Bang. Kami taunya Abang itu dulu di lapangan atau di jalanan Bang. Minta penjelasannya sedikit Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi polisi itu tahun 2000 dari perwira Polri Sumber Sarjana. Pertama kali dinas itu penempatan di Polda Riau dan ditempatkan lagi di Polresta Barelang waktu itu di Batam. Di Batam ya Bang ya? Di Batam. Di Batam waktu itu mulai dari wakil Pamapta, terus pernah juga bertugas berangkat ke Aceh, terus kembali lagi ke Batam, dan beberapa jabatan mulai dari Kapolsek di Tanjung Balai Karimun. Setelah itu memang saya selama di Batam dulu sudah di Satuan Intelijen. Oh, pernah di Satuan Intelijen ya, memang Bang ya? Mulai dari Kanit, Karurbinop, sampai setelah itu menjadi Kapolsek di Tanjung Balai Karimun. Setelah itu ada kesempatan untuk sekolah lanjutan perwira, dan penempatan tidak kembali ke Batam tetapi kembali ke Jambi. Penempatan Polda Jambi tahun 2008. Tahun 2008 masuk mulai Bang ya? Iya Bang. 2008 saat itu masuk Jambi, ditugaskan di Kasat Intel Polres Sarolangun. Kasat Intel Polres Sarolangun ya? Kasat Intel Sarolangun. Setelah dari Sarolangun baru pindah lagi ke Polda dan ditempatkan lagi di Polsek Jambi Selatan. Jadi Kapolsek waktu itu Kapolsek ya? Jambi Selatan. Iya. Sampai 2012 setelah jadi Kapolsek baru mendapat jabatan lagi sebagai Kasat Intelkam Polresta Jambi. Kasat Intelkam Polresta Jambi. Nah, tahun berapa itu Bang? Dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Cukup lama. Cukup lama itu Bang ya? 5 tahun. Tahunnya 5 tahun. Iya. Setelah dari Kasat Intel Polresta diberikan kesempatan untuk jadi Wakapolres di Tebo. Iya. Setelah itu Wakapolres Tanjung Jabung Timur. Setelah Wakapolres Tanjung Jabung Timur
sampai dengan 2017-2019 diberi kesempatan untuk kembali ke Polda karena ada job untuk kenaikan pangkat sebagai Kasubdit Sosbud Direktorat Intelkam Polda Jambi sampai sekarang. Sampai sekarang. Wah, luar biasa ini Bang ya. Terus Bang? Selama di Jambi ya, terkait dengan bagaimana kenal sama teman-teman aktivis, yaitu dimulai pada saat saya menjabat sebagai Kasat Intelkam Polresta. Kasat Intelkam Polresta itu dari tahun 2012 sampai 2016, tentunya yang menjadi teman, menjadi tempat untuk curhat itu semuanya ada kan, karena waktu jadi Kasat Intel Polresta kita wilayah kota, dan rata-rata juga permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Jambi ini mengarahnya ke kota, jadi kita bisa kenal dengan orang yang bagian di politik pemerintahan, terus ada di sosial budaya itu ya rekan-rekan yang berkecimpung di dunia aktivis, mulai itu aktivis mungkin lingkungan, petani, terus mahasiswa, buruh, terus juga dari kelompok-kelompok rekan-rekan lembaga swadaya masyarakat yang ada. Akhirnya pas Abang pas Abang menjabat di Kasat Intelkam Polresta ya, Iya, bukan baru bisa, artinya memulai kenal kalangan teman-teman kalangan aktivis saat itu Bang ya. iya. Startnya dari Polresta. Startnya Sebagai dari Kasat Polresta. Intel Polresta, karena kita memang sering ketemu, ya tugasnya intelijen kan kita mendeteksi permasalahan-permasalahan dari awal, kita temuin baik itu yang hal-hal yang disampaikan yang akan ada permasalahan-permasalahan di masyarakat, baik itu permasalahan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun masalah-masalah keamanan yang memang harus ditindaklanjuti oleh kita yang waktu itu bertugas di intelijen untuk mencari informasi-informasi, terus mencarikan solusi apa yang harus dilakukan. Semuanya itu untuk tugas kepolisian. Semuanya untuk tugas kepolisian. Baik, Abang. Luar biasa ini teman-teman. Inilah sosok Bang Ali Sodikin ya, berkarir dan mulai Kepri. dari Kepri, Polda Riau hingga sempat di Tanjung Balai Karimun tadi ya. Balik ke Jambi, Kasat Intel Sarolangun. balik ke Sarolangun, langsung kembali ke kota Jambi dan hari ini berada di Polda Jambi Bang ya. Luar biasa Bang. Baik Bang, menyambung lagi sedikit Bang terkait Abang waktu ditugaskan Bang, tentu Abang memahami semua karakter teman-teman aktivis itu Bang ya. Seperti apa, karena Abang memang bidang Abang selaku di gerakan intelijen saat itu Bang. Tentu Abang memahami Bang, di antara teman-teman aktivis itu kan banyak nih Bang, teman-teman itu Bang. Mungkin yang Abang kenal siapa-siapa aja nih Bang, pingin tahu dulu Bang. Ya. Jadi kalau dulu sampai sekarang ya, mungkin sudah beberapa ya generasi lah ya. Sudah beberapa generasi ya. Rekan-rekan kita yang bergerak di aktivis, ya mulai dari misalnya ada dari aktivis lingkungan, petani, adik-adik mahasiswa, terus dari buruh, ya ada beberapa yang sering kita jadikan jalin komunikasi ya, diantaranya mungkin Bang Adri yang dulu kita kenal dengan Bang Lima Anjali kan. Iya Bang. Dulu yang saat ini sebagai MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi. Iya Bang ya. Terus ada lagi beberapa, misal dulu ada Bob Hasan. Iya Bang ya. Ada misalnya Cecep. Iya Bang ya. Terus mungkin ada Roy Dapane yang sampai sekarang juga masih tetap eksis di mendampingin buruh. Iya Bang ya. Terus banyak sebenarnya. Terus ada beberapa misalnya dari adik-adik mahasiswa yang dulu
mereka tergabung di kelompok Cipayung Ya, yang ya. saat ini semuanya sudah berproses. Sudah berproses. Sudah ada yang di KPU, di Bawaslu maupun di pemerintahan. Semuanya itu berproses. Jadi sekarang kita ketemu dengan penerus regenerasi dari organisasi mereka sendiri. Wah, itu Bang ya. Ya. Baik Bang. Di mata Bang sendiri teman-teman aktivis seperti apa Bang? Yang Abang ketahui. Jadi kalau di mata saya selalu beranggapan bahwa aktivis itu adalah suatu kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di Provinsi Jambi. Banyak permasalahan-permasalahan yang ada di Provinsi Jambi ini sebagai kontrol sosial yang harus disampaikan. Mereka harus diberikan tempat, diberikan wadah. Ya. Kalau kegiatan kepolisian ini sifatnya kalau lebih bisa dicegah, ya dilakukan upaya-upaya lebih awal itu lebih bagus. Iya, iya Bang. Jangan kita berharap suatu permasalahan itu setelah unjuk rasa ya dilakukan itu baru ada respon. Saya selalu menyampaikan kepada pihak-pihak terkait lah dalam hal ini yang sering misalnya menjadi objek sasaran dari unjuk rasa, misalnya pemerintahan, DPRD, terus instansi-instansi yang lain. Iya Bang. Nah, berikan ruang waktu pada saat informasi itu kita terima, ya. Informasi itu kita terima, mereka menyampaikan surat pemberitahuan aksi misalnya ya, salah satu contohnya seperti itu. Harus ada upaya-upaya untuk diberikan ruang untuk mediasi, pertemuan untuk sehingga mereka nanti tidak sampai melaksanakan kegiatan unjuk rasa. Baik. Nah, karena kegiatan unjuk rasa itu memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ya. Semua boleh. Tetapi ada aturan-aturan yang harus dilakukan, kewajiban-kewajiban yang mereka harus ikuti. Nah, ini yang perlu diberikan suatu pemahaman bahwa kalau kita lebih awal bisa mencegah itu lebih bagus. Nah, ini yang selalu diharapkan. Kita juga pernah berdiskusi juga dengan pemerintahan, Kesbang Polinmas, Ya. hingga misalnya Pak Sigit, Pak Piet, ya, Iya, ya. untuk bagaimana kita menyikapi kalau di Jambi ini dulu kan sering, misalnya dari hari Senin sampai hari Kamis itu selalu ada kegiatan unjuk rasa. Ada suratnya masuk. Ada surat masuk. STCP-nya itu ya Pak ya. Ada surat pemberitahuan yang masuk. Iya, yang iya. memang itu kalau tugas kami sebagai anggota kepolisian harus menyikapi, tidak membiarkan. Nah, bagaimana itu tidak dibiarkan? Selalu mencoba mengkomunikasikan. Ya, karena itu bagian tugas. Bagian Tugas memelihara Kamtimas. Iya Bang. Memelihara Kamtimas, surat masuk, ada informasi masuk, kita pasti hubungin korlap-korlapnya. Iya. Hubungin korlapnya, permasalahannya apa, kira-kira solusinya seperti apa. Terus dalam pelaksanaan ya kita berikan sesuai dengan aturan yang harus kalian ikuti. Nah, sehingga dalam hal pelayanan ini selalu kita menjalin komunikasi yang memang tugas intelijen itu tidak nampak. Betul Bang. Jadi tugas intelijen itu tidak nampak. Banyak hal-hal yang bisa kita atasi bersama dengan rekan-rekan ya. Saya sangat terbantu sekali di Jambi ini, di mana saya tugas, karena saya ketemu orang-orang yang di kalangan dunia politik, pemerintahan, rekan-rekan dari organisasi masyarakat, OKP, pemuda, LSM. Saya diberikan ruang untuk bilang, oh Bang, kalau di Tebo itu Abang ketemu sama yang ini. Itu ada teman kita misalnya di Tanjab Tim, Abang bisa ketemu dengan ini. Ini saya rasakan itu hasil dari selama ini bagaimana kita berkomunikasi dengan kawan-kawan yang ada di Jambi. Misalnya diberikan kemudahan-kemudahan dalam hal untuk mencari informasi, terus menyelesaikan permasalahan. Itu rata-rata bermula saya selaku Kasat Polresta Jambi dulu. Iya.
Jadi dimanapun saya bertugas, saya rasakan ada hal-hal yang dulu pernah saya jalin dan sekarang saya nikmatin gitu. Oh begitu bang ya. Saya nikmatin bukan berarti dalam hal tanda kutip Tanda kutip, ini, ya. tetapi kemudahan berkomunikasi dan adanya orang-orang yang bisa saya hubungi dibantu oleh teman-teman gitu. Itu hasilnya bang ya. Hasilnya Oke baik bang, luar biasa bang Ali ini ternyata ya. Setelah ikut membantu peran serta masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum bersama teman-teman aktivis, ternyata bang Ali ini juga berkecimpung ada komunikasi lebih intens untuk menghadapi teman-teman itu sendiri, bagaimana biar lancar aktivitasnya seperti itu bang ya. ya. Karena kita semuanya itu berdasarkan komunikasi yang saling menghargai sebenarnya. Siap bang, siap. Saling menghargai. Jadi kalau setiap hari mungkin mulai dari saya Kasat Interpolresta sampai sekarang, pada saat saya kembali lagi ke dinas ke Polda Jambi, orang udah, wah Bang Ali udah balik ke Jambi. Oh iya, pasti dikangen nih gitu nah. Jadi semua informasi-informasi, permasalahan-permasalahan ataupun kegiatan-kegiatan yang harus mereka lakukan itu, di satu sisi memang kita saling menjaga komunikasi tersebut dan mereka juga menyampaikan hal-hal kegiatan-kegiatan baik itu kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang lain ataupun bentuk-bentuk kegiatan ya semuanya banyak lah ya yang setiap hari itu ya kita sharing lah, kita Sharing jadinya bang ya. Intinya saya selalu menjaga komunikasi tersebut, tidak pernah saya tidak balas ya. yang WA walaupun saya tidak kenal, tapi kalau dia nyebutkan bang kami dari organisasi ini bang kami adik ini bang kami senior kami ini bang, nah ini selalu saya sikapin, saya tampung apa yang kira-kira mereka sampaikan dan apa yang bisa disinergikan dengan tugas kami sebagai aparat kepolisian di Polda Jambi Gitu bang ya. ya. Baik bang, dikit lagi nih bang. Ini pasti abang punya pengalaman ini bang. Ketika berunjuk rasa terus chaos bang. Ketika saat chaos itu bang, abang ini kan dekat dengan teman-teman aktivis sih bang. Apa bang yang abang lakukan ketika chaos dengan teman-teman itu saat itu bang? Mungkin abang punya pandangan sendiri bang. Jadi kalau saya lihat ya, beberapa kegiatan unjuk rasa yang memang harus kita waspadain ya, mendapatkan perhatian yang memang harus kita perhatikan secara utuh, mulai dari unjuk rasa misalnya petani, Iya bang ya. unjuk rasa buruh, unjuk rasa dari adik-adik mahasiswa ya, dan kalau rekan-rekan dari LSM mereka juga unjuk rasanya juga udah tidak begitu ya, Masih bisa dia ya. tapi selama ini kalau terkait unjuk rasa yang sering chaos ini biasanya kita berhadapan dengan adik-adik Mahasiswa bang ya. Tidak bisa dipungkiri memang. Jadi seperti adik-adik itu mahasiswa adanya, ini ya. kan kita ya namanya juga adik kita. Iya. Adik kita, kadang-kadang kita mengingatkan sesuai dengan aturan undang-undang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ini loh yang harus kalian ikuti. 3 hari sebelum kalian harus menyampaikan surat pemberitahuan misalnya. Iya bang. Tapi itu jarang. Kadang-kadang besok mau unjuk rasa baru subuh atau malam mereka menyampaikan surat pemberitahuan. Kan? Semalam itu juga harus jadi ya. Unjuk rasa ya. Apalagi itu kalau yang menyangkut dengan isu-isu yang bersifat nasional. Isu-isu yang bersifat nasional yang memang ada instruksi dari pusatnya ya, dari organisasi mereka di tingkat pusat. Nah ini yang sering selalu kita jaga. Tapi hubungan sama korlapnya itu tetap ya, bang, ya. Tetapi dengan jumlah masa peserta yang banyak ya, peserta unjuk rasa yang banyak itu kadang-kadang mereka juga apalagi kalau sudah bergabung ya, tidak atas satu organisasi tetapi gabungan misalnya. Nah
upaya yang kita lakukan ya tetap mulai dari awal kita jalin komunikasi, Tetap menyampaikan, memberikan penyampaian-penyampaian. Jangan polisi itu jadi musuh. Betul, betul. Tugas polisi adalah untuk melindungi, ya, menjaga ketertiban masyarakat yang ada di sana. Ya, pada saat unjuk rasa, hak-hak orang lain juga ada di situ. Iya, Hak-hak yang unjuk rasa juga harus dilindungi oleh kepolisian. Tempatnya juga. Nah, sehingga mereka butuh polisi juga butuh mereka gitu kan. iya. Nah, yang harus dilakukan dalam menyikapi hal tersebut, saya perlu menyampaikan, kalian tugas polisi ini adalah untuk menjembatani. Ya, memang yang itulah yang selalu dilakukan. Itu yang selalu Dilakukan. Ada informasi kalian besok mau ketemu sama siapa, ketemu pejabat gubernur, misalnya ketemu ketua DPRD, pihak-pihak yang memang memberikan keputusan. iya, iya. Nah ini dari malam itu Sudah kita dikomunikasikan. Baik jajaran intelijen itu yang menyampaikan, mengkomunikasikan dengan, kadang-kadang saya langsung ke ketua DPRD Pak Edi Purwanto misalnya, ada pihak provinsi misalnya, itu dikomunikasikan besok ada kegiatan ini, mereka inginnya ketemu dengan ketua. Nah hal-hal yang ini yang memang betul-betul pelayanan ya, ya, betul-betul pelayanan yang memang di samping itu juga kita memberikan, ada hal-hal yang kalian boleh, ada hal-hal yang tidak boleh gitu kan, ada hal-hal yang memang harus kalian patuhi. iya. Nah sehingga dengan komunikasi yang terjaga ini mereka, apa yang kita lakukan juga kan pada saat perkembangan eskalasi unjuk rasa, saya selalu mengkomunikasikan, bang kami pengennya seperti ini, bang pengennya seperti ini, walaupun kadang-kadang apa yang menjadi tuntutan mereka itu kadang-kadang tidak bisa dipenuhi juga kan, ada hal-hal yang bersifat memaksa, misalnya memaksa pengen masuk ke gedung. Iya. Terus misalnya sedang, ya polisi ini tugasnya mengantisipasi kan, Mengantisipasi, ya. jangan sampai ada permasalahan, adanya terjadi tindak pidana nantinya, Siap. jadi pengerusakan ataupun terjadi hal-hal yang lain. Nah yang harus dilakukan itu tidak lain dan tidak bukan adalah memang menjaga komunikasi. Kita berkomunikasi dengan korlapnya pasti menyampaikan kami inginnya seperti ini. Nah kita mengkomunikasikan lagi. Nah dengan hal-hal yang kita lakukan ini memang yang saya rasakan sejauh ini, apa yang menjadikan kita komunikasi dari awal pada saat pelaksanaan sampai selesai pun juga kita tetap mengkomunikasikan. Nah ini yang bisa kita sampaikan baik juga ke pimpinan kita di kepolisian, termasuk juga kepada adik-adik juga. Nah, jangan sampai kita tidak menginginkan chaos, tidak menginginkan terjadi keributan antara polisi dengan peserta aksi. Polisi itu tugasnya bukan sebagai musuh. Kadang-kadang makanya adik-adik, kadang-kadang yang dari mahasiswa menyampaikan, memang provokasi biasa lah. Biasa ya. Dan menyampaikan polisi bukan musuh kita, ini tugasnya. Ada juga yang memang sengaja, kalau memang ini tidak terjadi dorong-dorongan dengan pihak kepolisian, mungkin tidak menarik bagi mereka kan. Tapi kita selama ini mengupayakan selalu bagaimana unjuk rasa itu, apa yang mereka ingin sampaikan itu dapat tersalurkan, apa yang menjadi target dari keinginan unjuk rasa itu juga bisa terpenuhi, dan dalam pelaksanaan kegiatan aksi unjuk rasa tersebut berjalan dengan aman, tertib dan lancar itu. Baik, ya. Luar biasa, bang. Lagi bang, kalau abang di mata abang sendiri bang, ini kan banyak sudah teman-teman yang abang lihat ini bang, dan abang kenal begitu dekat dengan abang, mungkin dengan kawan-kawan aktivis yang lainnya bang. Yang agak frontal tuh mungkin masih ada itu bang. Siapa yang abang ketahui bang? Kalau Frontal tapi tidak ini ya, maksudnya frontal memang untuk memenuhi syarat-syarat apa namanya ini tadi bang, menyampaikan hak berpendapat bang, maksudnya gitu bang, frontalnya bang. Kalau yang saya, dalam kacamata saya itu sebenarnya saya menganggapnya apa yang mereka lakukan baik itu
mungkin dibilang frontal ya. Tapi kalau saya menyikapinya semuanya itu dalam koridor, mereka memang menyampaikan aspirasi dengan gaya mereka masing-masing gitu ya. Berarti sama saya ini ada yang frontal berarti. Mereka misalnya ada kawan kita Hafiz misalnya kan, Habis ya. dengan gayanya Dengan menyampaikan. gayanya, ya. Misalnya ada Bang Adli, Iya, iya. ada adik-adik mahasiswa, mereka itu semua saya lihat orasinya juga mumpuni semua. Mumpuni semua, Bang. Mumpuni Ya. semua, baik itu disampaikan oleh kelompok Cipayung, Iya, Bang, ya. baik itu disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, dari Presma BEM yang ada di Provinsi Jambi, termasuk dengan OKP, ormas yang lain. Iya. Saya rasa yang mereka sampaikan itu juga dalam kategori saya melihat itulah karakter mereka. Karakter, Bang, ya. Karakter mereka juga mempunyai beban tanggung jawab untuk menyampaikan, walaupun dengan bahasa-bahasa kadang-kala keras ya, bahasa-bahasa yang memang di dunia aktivis ya sepertinya orasi yang membangkitkan semangat berjuang terhadap rekan-rekan peserta yang lain itu memang sepertinya harus dimunculkan kan. Harus dimunculkan Harus biar dimunculkan. bangkit agar sampai apa yang menjadi tujuan tadi, Bang, ya. Ya. Kadang-kala ya rekan-rekan di kepolisian mungkin ada juga yang berpakaian seragam ya, berpakaian seragam yang cara ini apa yang menjadi orasi-orasi itu tidak enak didengar kadang-kala. Tapi kita bersyukur juga bahwa tugas kepolisian ini ada yang terbuka dan tertutup kan. Kalau yang tertutup seperti kami itu selalu menjalin komunikasi. Ya gunanya apa? Untuk memberikan informasi juga kepada anggota pengamanan yang terbuka, yang terbuka. Jadi kalau memang masih batas-batas wajar, ya sudah, jangan sampai terjadi misalnya dorong-dorongan sampai kegiatan-kegiatan. Tapi kalau memang sudah betul-betul anarkis, harus diterapkan dengan protokol, ya harus di protap ya, protap dari penanganan aksi. Nah itu memang yang ada kalanya kita cukup sebatas komunikasi, ada kalanya juga kalau memang itu harus dilakukan upaya dari pengamanan terbuka sesuai dengan protap yang harus dilakukan, sehingga tidak berdampak eksis yang lebih besar. Baik. Baik, Bang. Terima kasih banyak ini, Bang, sudah berikan waktunya, atensinya, Bang, buat kami dari Abang. Semoga pesan-pesan dari Abang bermanfaat buat kami, Bang. Ya. Bang, sekali lagi izin, Bang, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat dan teman-teman aktivis, Bang. Silakan, Bang. Baik. Jadi pesan untuk rekan-rekan ya, rekan-rekan yang bergerak dalam kehidupan aktivis, saya sebenarnya mengapresiasi apa yang dilakukan rekan-rekan untuk menyuarakan sebagai kontrol sosial kemasyarakatan. Kontrol sosial kemasyarakatan itu penting untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Kontrol sosial ya, saya menginginkan bahwa apa yang akan dilakukan, pelaksanaan misalnya kegiatan unjuk rasa yang dilakukan, itu harus diawali ya unjuk rasa itu terakhir. Unjuk rasa itu terakhir, tapi ada upaya-upaya melakukan kegiatan mediasi, pertemuan yang gunanya lebih kita fokus dalam mendiskusikan suatu permasalahan. Nah, tugasnya kepolisian ini semaksimal mungkin untuk menjembatani itu, ya, sehingga tidak terjadi unjuk rasa misalnya. Kalau memang terjadi unjuk rasa ya kita juga ya silakan sesuai diatur dalam undang-undang. Apalagi di sekarang ini kita dalam pandemi COVID, ya tentunya banyak larangan-larangan, ketentuan-ketentuan. Bukan kita berpikir untuk diri kita sendiri, tapi kita berpikir untuk orang lain, untuk pemerintah yang saat ini sedang berjibaku dalam penanganan COVID, ya perkembangan COVID di Indonesia maupun di Provinsi Jambi. Baik, terima kasih, Bang. Ini pesan-pesan yang sangat luar biasa, Bang. Semoga ini menjadi pembelajaran juga nih, Bang, pencerahan, Bang, ya, buat kami semua, Bang. Mungkin cukup sekian dulu, Bang. Kami undur pamit diri, Bang, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat